Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih mengenai Jalaluddin Rumi ya. Kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Mereguk Cinta Rumi, Serpihan-serpihan Puisi Pelembut Jiwa. Ini fisiknya bos. Buku ini disusun oleh Dr. Haidar Bagir, diterbitkan oleh Mizan Kota Jakarta tahun 2016, bulan Februari, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 972-385-091-4. Untuk ukuran buku tidak tertulis di dalam data atau informasi bukunya. Jumlah halaman adalah 288 halaman. Kecil, agak tebal bos. Oke, seperti biasa saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tulisannya adalah sebagai berikut. Rumi mengatakan, "Hiruplah hanya cinta." Memang hampir-hampir tidak ada yang lain selain cinta yang bisa kita ungkapkan saat kita bicara tentang Rumi. Kisah hidupnya semuanya adalah tentang cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia-manusia sahabat Tuhan. Karena itu bagi Rumi, hidup sesungguhnya tak lain adalah meraih cinta-cinta sejati itu. Cinta pada puncak kesempurnaannya. Rumi juga menyebut cinta sebagai dalam kurung mata air hidup kita. Melanjutkan belajar hidup dari Rumi dan masih lewat serpihan puisinya yang mencerahkan dan melembutkan jiwa, buku Mereguk Cinta Rumi ini secara khusus memberikan perhatian pada perenungan Rumi tentang cinta. Di samping tetap berbagai nasihat-nasihat sang penyair sufi untuk meraih kehidupan yang dapat menawarkan kebahagiaan sejati. Jadi buku ini adalah kelanjutan dari buku sebelumnya yang pernah saya rekomendasikan, yang telah saya bikin videonya, yaitu buku Belajar Hidup dari Rumi. Yang ini bos ya. Ini sama-sama disusun oleh Dr. Haidar Bagir. Jadi buku ini adalah lanjutan dari buku ini. Jadi tujuannya adalah seperti yang dikatakan di belakang cover buku ini, nasihat-nasihat sang penyair sufi untuk meraih kehidupan yang dapat menawarkan kebahagiaan sejati. Jadi kedua buku ini diharapkan agar kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan sejati dari nasihat-nasihat Jalaluddin Rumi yang telah dibukukan di dalam kedua buku ini, dan dari puisi-puisi Jalaluddin Rumi. Jadi kalian harus mendapatkan kedua buku ini bos, biar lengkap ya. Kalian harus membeli kedua buku ini, itu bos. Oke. Seperti biasa saya akan memberikan atau berbagi 5 kutipan menarik yang saya ambil dari buku ini, supaya kalian itu penasaran dengan buku ini, supaya setelah kalian menonton video ini, kalian segera membeli buku ini bos, segera mendapatkan buku ini, dan kalian baca sambil ngopi dan makan gedang goreng. Bisa telo goreng, bisa puhun goreng, makan seblak, minum susu jahe, terserah deh pokoknya. Oke? 5 kutipan menarik yang saya pilih ya, tentu isinya itu bagus semuanya, tapi saya memilih 5 kutipan. Kutipan yang pertama,
Jalaluddin Rumi berkata, masa lalu dan masa depan sembunyikan Tuhan dari semua penglihatan. Bakarlah keduanya dan semua masalah kan terpecahkan. Itu tadi salah satu kutipan yang ada di dalam buku ini. Jadi menurut Jalaluddin Rumi ya, masa lalu dan masa depan itu disembunyikan oleh Tuhan dari semua penglihatan. Kata Rumi, bakarlah keduanya dan semua masalah akan terpecahkan. Ini maksudnya bagaimana, Cak? Seperti biasa, Bos. Jawabannya ada di dalam buku ini. Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Oke? Kutipan kedua, Jalaluddin Rumi berkata, hanya jika beban di punggung sudah terlalu berat, manusia baru bersimpuh. Sekali lagi, Jalaluddin Rumi berkata, hanya jika beban di punggung sudah terlalu berat, manusia baru bersimpuh. Ini seperti kita, Bos. Jika kita sudah penat, sudah tidak menemukan jalan lain alias jalan buntu, masalah-masalah makin banyak, baru kita ingat kepada Tuhan, baru kita mau sujud kepadanya. Itu tabiat kita, Bos. Manusia awam seperti kita itu biasanya seperti itu. Jika masalah sudah hilang, hati sudah tenang, lupa kepada Tuhan. Tapi jangan sampai seperti itu, Bos ya. Harus tetap selalu bersujud kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kutipan nomor 3 yang saya pilih, Jalaluddin Rumi berkata, rasa syukur adalah anggur jiwa. Sana, mabuklah. Waduh, ini bahasa metafor tingkat dewa, Bos. Jadi Jalaluddin Rumi itu menganggap rasa bersyukur itu adalah anggur jiwa. Kita disuruh mabuk di dalam rasa syukur tersebut. Tetapi makna dari puisi atau kata Jalaluddin Rumi ini apa? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini, Bos. Di bawahnya itu ada catatan kaki yang menjelaskan maksud dari puisi Jalaluddin Rumi, maksud dari perkataan Jalaluddin Rumi. Jadi mabuk di sini jangan dianggap mabuk secara harfiah, Bos, ya. Jadi menurut Jalaluddin Rumi, rasa syukur adalah anggur jiwa. Sana mabuklah. Ya, seperti kata Al-Qur'an, barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmatku. Barang siapa yang kufur kepadaku, ya azab lah, Bos. Jadi syukur itu memang sangat-sangat penting. Sampai-sampai Jalaluddin Rumi sendiri pun membuat sebuah puisi yang bahasanya pakai bahasa metafor mabuk, Bos. Drunken master, Bos. Oke, kutipan yang keempat yang saya pilih, Jalaluddin Rumi berkata, dalam kasih sayang dan berkah jadilah seperti matahari. Sekali lagi, Jalaluddin Rumi berkata, dalam kasih sayang dan berkah, jadilah seperti matahari. Ini maksudnya gimana? Kalian baca sendiri dalam buku ini penjelasannya. Ketika saya membaca ini, kutipan ini ya, ketika saya itu mencari kutipan-kutipan yang menarik, kutipan ini tuh mengingatkan saya kepada salah satu video Gus Baha tentang kisah Nabi Idris dan matahari. Di mana Gus Baha itu menyindir kita-kita yang suka tidur, matahari sudah mencungul dengan gagah berani, dengan memberikan sinarnya yang menyehatkan tubuh dan badan kita. Dengan bangganya matahari, dengan keperkasaannya, dengan kebesarannya, kita malah ngorok, Bos. Lalu ada kisah bagaimana kisah matahari, malaikat yang menyangga matahari, dan juga Nabi Idris, kalau saya nggak salah ingat, coba kalian cari videonya Gus Baha. Terus saya jadi teringat film apa ya, Superman yang pertama, The Man of Steel, dimana Kal-El waktu itu diungsikan oleh kedua orang tuanya di planet bumi,
Dan dia menerima kekuatan bumi itu dari pancaran sinar matahari yang menurut cerita di film itu bahwa matahari yang masih muda ini sangat cocok untuk tubuh orang-orang dari planet Krypton. Bahkan ketika virus corona lagi gencar-gencarnya, kita kan disuruh berjemur, bos. Dan matahari ini ketika bersinar, ya kan, ketika menyinari bumi tanpa pamrih, bos. Nggak peduli siapapun disinari semua. Nggak pandang bulu, nggak kaya, nggak miskin, siapapun dapat pancaran sinar matahari. Tuh. Dan kutipan yang terakhir, yang nomor 5, Jalaluddin Rumi berkata, dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti matahari. Wah, ini bos. Kutipan keempat, Jalaluddin Rumi mengatakan, dalam kasih sayang dan berkah, jadilah seperti matahari. Kutipan kelima yang saya pilih, Jalaluddin Rumi berkata, dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti matahari. Ini maksudnya bagaimana? Saya tidak tahu jawabannya, bos. Jawabannya ada di dalam buku ini. Kalian harus mendapatkan buku ini. Kalian harus membacanya sendiri di dalam buku ini, bos. Kalian harus beli buku ini, kalian baca. Oke? Jadi dalam hal kasih sayang, berkah, marah, murka, jadilah kita-kita ini seperti matahari. Saya jadi ingat, kalau nggak salah ada sebuah hadis Nabi, mohon maaf para ulama kalau saya ini salah, membenci karena Allah dan saling mencintai karena Allah. Entah apakah ada kaitannya dengan perkataan Jalaluddin Rumi ini, saya nggak tahu karena saya ini orang awam, bos. Hanya cucuk kulugi aja, bos. Oke? Jadi itu tadi adalah kelima kutipan yang saya pilih supaya kalian itu penasaran dan mau mendapatkan buku ini, mau membeli buku ini ya. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat. Kalau nggak ada, coba kalian cari, kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Oke? Terima kasih kepada semua pihak yang telah menerbitkan, menyusun buku ini, mencetak buku ini. Karena buku ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya, dan semoga kawan-kawan yang menonton video ini mau membeli dan mendapatkan buku ini dan mau membacanya sampai habis, sehingga kawan-kawan juga mendapatkan manfaat seperti yang saya rasakan. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.